Yo, Ya. ini mau lebaran nih. Katanya mau Oke, mudik. Pak. Mak, lebaran nih, Pak ya. Yo, Ya. mau lebaran nih, mau mudik nih. Tapi kan mulai hari ini kan nggak bisa mudik. Kemarin ya. Dari mulai hari ini tanggal hari 6 ini, sebetulnya, ya. tapi kan dicolong dari Iya. kemarin-kemarin tuh. Heeh. 4 hari kemarin sudah mulai ada pelonjakan. Itu juga yang bikin kita deg-degan, Bro. Ini mau mudik ini apa udah selesai syutingnya atau gimana? Sebenarnya aku udah selesai. Mereka di tanggal 11 itu terakhir. Ini Verona nih. Nah, tanggal 11, tapi sebelum tanggal 11 aku sudah tidak punya scene lagi. Udah nggak ada utang. Cuma aku nungguin si Anyun. Si Anyun juga ke Bandung, itu harus balik dan dia tidak bawa kendaraan diri. Sekarang kan kayak travel, bis semuanya udah ditutup, udah nggak bisa. Saya juga kasihan kalau si Anyun terlunta-lunta di sini. Nah, saya udah saranin, Yun kalau nggak bisa balik, lu beli sarung, udah gitu, lu datang aja ke orang-orang Verona, terus lu minta maaf sungkem sama mereka, sama Bu Titin, gue bilang gitu. Si Anyunnya pengen balik aja, jadi aku nungguin. Anyun nih masih ada sih sampai malam, makanya aku tungguin. Sebenarnya sebal juga sih, tapi nggak apa-apa, kasihan sama si Anyun. Nungguin Anyun. Tapi tetap ingin balik juga. Iya, karena nggak mungkin lah bro, kita sampai di sini semakin lama semakin terdampar, nggak enak juga. Verona juga nyediain fasilitas juga, kita juga kasihan juga dong. Nggak ada kerjaan, nggak ada apa, terus kayak gini ya udah kita balik. Dan karena nanti di habis Lebaran kita mulai syuting kembali sampai 15 episode. Sebelum lebaran nih udah persiapan apa sih buat di lebaran di Bandung? Aku sebenarnya udah nggak itu bro, udah lama nggak ngikutin lagi tradisi seperti itu yang kira-kiranya nggak oke. Udahlah nggak perlu diiniin. Cuma kan gimana pun juga, aku juga lagian juga dari pihak bapakku sendiri sama keluarga, orang tua dua-duanya udah nggak ada. Adekku juga tinggal di Belanda, terus kakakku juga cuma satu-satunya di Bandung, itu juga udah punya banyak cucunya juga. Terus kakakku yang satu lagi juga tinggal di Inggris, jadi kan nggak, aku cuma semata wayang di Bandung dengan keluargaku aja kan. Nah cuma kan masalahnya kasihan juga kan mereka keluarga di rumah. Artinya kan harus beli kebutuhan dan sebagainya. Kita kan nggak enak juga. Jadi kita kalaupun di sini juga kan ngapain juga karena tinggal di tempat kosan. Jadi kita siapin aja. Untung Verona juga kasih tuh surat jalan, terus juga persiapkan dengan antigen. Gue siap dengan antigen itu udah ada semuanya. Jadi kalau ada pemeriksaan di jalan tinggal sodorin aja. Mudah-mudahan tidak macet. Buat aku sih sebetulnya bukan pemeriksaannya, tapi yang dikhawatirkan beberapa kali dan beberapa tahun, terutama sebelum pandemi, itu seringkali saya terdampar di Jakarta yang besoknya Lebaran datang ke rumah itu udah selesai sholat Id. Gue nggak mau lagi kejadian kayak begitu. Jadi jauh-jauh hari harus siap-siap prepare untuk pulang. Kesannya gimana sih sama anak, sama istri ketika lebaran? Apanya? Ketika lebaran kesan-kesannya gitu. Ya yang saya bilang sih sebenarnya nggak ini lagi. Cuma kan aku harus pergi ke tempat kakakku, tempat mertuaku juga tinggal sebelah. Terus sama anak juga kan ketemu. Ya lebih oke-nya walaupun sebentar ya ketemu, paling kerjain tiap tahunnya tidur juga sih bro. Di rumah tidur, habis sholat Id tidur, udah gitu aja. Ya udah salaman, dan sekarang juga kan nggak bisa salaman kan. Udah sholat Id juga mungkin hanya di rumah aja nanti, hanya di rumah, beberapa orang di rumah yang kita udah tahu. Udah gitu, aku pikir sih lebih oke, lebih hikmat juga kayak gitu dan tidak terlalu capek juga. Terus kita juga salaman cuma jauh-jauh, oke, udah tahu semua. Selama tahun kemarin juga begitu. Habis itu ya tidur istirahat. Paling malamnya ketemu keluarga yang lebih besar lagi gitu ya. Kang Do gimana Kang Do? Sholat Id katanya di rumah, mengurangi ini nggak sih Kang Do? Atau rasa apa gitu ya? Kalau aku sih enggak ya, karena gini, bagaimanapun juga menjalankan ritual atau ibadah itu tentunya juga harus memakai logika dan pikiran sehat kan. Oleh sebab itu aku juga berpikir pikiran sehat. Bagaimanapun juga bahwa kita tetap juga harus waspada dan virus ini. Jadi artinya selama itu bisa dikerjakan di rumah, aku rasa bahwa Tuhan Maha Tahu dan Maha Pemaaf semuanya. Jadi aku pikir juga itulah yang logika juga harus jalan. Dalam kondisi ini Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha semuanya lah pokoknya Maha Suci dengan Tuhan itu yang aku pikir kayak gitu. Pemaaf dan sebagainya, Maha Mengerti juga. Dan kondisi ini adalah yang memang kita harus selamat dari virus ini, dari COVID ini. Oleh sebab itu saya pikir kita juga nggak terlalu capek yang saya bilang tadi kan.
nggak perlu harus keliling, nggak perlu harus gimana, tapi mereka juga karena kondisi kayak begini mengerti juga via WhatsApp. Terus kalau enggak ya, kalau kami di rumah di komplek aku suka ada yang namanya virtual, jadi lebaran virtual, nanti malam besok tuh sebelum lebaran itu virtual. Kita sapa-sapaan dengan tetangga, kecuali tetangga sebelah, kadang-kadang tetangga sebelah 3 atau 4 rumah ikut di rumahku gitu kan, untuk sama-sama virtual. Jadi satu TV atau satu laptop itu bisa 3 atau 4 orang tetangga di rumahku gitu. Jadi kayaknya lebih oke sih sebenarnya. Dan secara biaya pun kalau kita lebih bijak, nggak terlalu banyak keluar. Yang penting-penting aja, ritual harus beli kue dan sebagainya, udah nggak juga. Baju juga, anakku juga gede-gede, udah ngerti juga. Nggak itu, yang penting semuanya bisa ngumpul, bisa oke, dan bisa menikmati makan malamnya deh. Itu sebagai rasa syukur kita sama Tuhan kok aja gitu. Bagi-bagi THR nggak kalau kayak gitu? Masih nggak? Nah ini, ada yang menyelamatkan kita juga kan. Kadang-kadang kayak gitu, kemarin juga kita ngobrol sama si Anjen sama beberapa orang lagi teman-teman. Kadang-kadang kita suka difitnah ya. Wah udah deh duit nih, wah duit artis apa ya gitu kan. Dulu kadang-kadang nggak cukup 10 juta tuh kalau lebaran kita bagi-bagiin, dan yang paling repotnya sebetulnya bukan itu. Kalau ada rezekinya ya senang-senang aja, bikin kesenangan buat orang, tetangga, keluarga, terutama orang tua ya di daerah di rumah tetangga orang tuaku dulu. Nah, kan masih ada kakak tinggal di situ. Yang paling repotnya adalah menukarkan dengan uang recehan itu di saat orang perlu. Saya pernah nukerin itu sampai lebaran kedua itu nggak beres-beres, sampai orang pom bensinnya bilang, waktu itu ke pom bensin selalu jadi ini pom bensin terdekat rumah. Wah ini pasti si Kang Jun nih yang gini ya gitu kan, sampai habis tuh duit recehan di sono. Nah kayak gitu. Tapi pas sekarang 2 tahun kemarin nggak ada tuh orang yang nagih lagi. Mana ininya, karena mana THR-nya, mana duitnya, angpaunya. Jadi sekarang lo tahu sendiri kondisinya kayak begini. Akhirnya ya Tuhan ternyata ada rasa kebersyukuran juga. Kita bukannya pelit, tapi kan kita juga tidak dibebani, dan bukan masalah uangnya kan, yang aku bilang tadi juga capeknya itu sampai 2 lebaran belum beres-beres nukerin uang. Nah tahun kemarin lepas dari itu, tapi aku selalu siapin. Nanti kalau udah beresnya aku ya sisain aja lah, nggak terlalu banyak kayak tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi itu. Amplopin aku nitip pada sama ponakanku, bagiin ya tetangga kita di rumah dulu gitu kan, tetangga rumah bapak, yuk kita bagiin. Paling dengan cara begitu aja, nggak perlu kita harus datang, dan itu juga nggak terlalu banyak. Alasannya banyak kan, ini si Bang Junya sibuk dan sebagainya nggak datang, dan ini cukupin aja nih kayak gitu. Jadi lebih oke sih sebenarnya. Tapi lebaran ini berkah atau gimana, dapat job? Semua nggak lebaran ataupun nggak lebaran juga, kalau memang dapat job, dapat rezeki, memang satu keberkahan, dan kita tidak ada kata lain ya. Yang paling hebat selain rasa bersyukur. Thanks God, hari ini orang bingung, orang kayak gimana, kita masih bekerja walaupun saat ini menjelang lebaran udah deket, kita masih di Jakarta. Tapi ada satu sisi yang ini lebih menurut aku, lebih kita bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita masih di sini, masih ada umur, masih kita bisa berkumpul bareng-bareng juga dengan teman-teman, dengan Anda semua, dan juga kita ada berbagi dengan saudara, sahabat, dan juga yang aku bilang tadi, tetangga-tetangga. Jadi nggak ada kata lain selain kita bersyukur. Dahsyat banget sih ya, memang satu keberuntungan, satu berkah ini yang harus kita syukurin, termasuk syutingan kali ini gitu.